dan Pardianto Ginting dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat ya, tiga-tiga ya. Pardianto bisa mendengar ya? Sayangnya. Ya. Hari ini tanggapan penuntut umum atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Silakan. Silakan penuntut umum. Tanggapannya. Kami akan mengajukan hukum yang telah menyatakan bahwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat 7 Agustus 2021 tidaklah berisi fakta yang terungkap dalam keseluruhan proses pembuktian persidangan, melainkan hanya berisi copy paste dari apa yang tertuang pada surat dakwaan maupun BAP saksi-saksi. Bahwa kami penuntut umum menganggap tim penasihat hukum terdakwa Sri Hukum Binti Alias Oko dan kawan-kawan tidak cermat dalam memahami. Kembali sidang terbuka untuk umum. Ya, jadi setelah kami berbicara dengan klien kami yang mulia, kami akan mengajukan bukti kami secara lisan, yang mulia. Secara lisan. Secara lisan. Baik, kita catat. Ya, isi daripada bukti kami adalah kami tetap kepada apa yang tertuang dalam isi pembelaan kami dari kami, yang mulia. Baik. Terima kasih, yang mulia. Baik. Langsung dibawa sumpah dalam persidangan sesuai penetapan yang sudah dikeluarkan oleh yang mulia. Jadi kami sudah berbuka dan hari ini kami izin akan menyampaikannya kepada yang mulia tembusannya. Ya, silakan. Apakah boleh dibacakan atau? Ya, silakan baca. Ya, saya akan bacakan yang mulia. Penuntut umum. Ya, yang mulia. Di sini tim penasihat hukum akan membacakan perihal penetapan majelis hakim dalam perkara nomor 405 yang menurut penasihat hukum juga sudah menyerahkan tembusannya kepada penuntut umum. Benar? Benar, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih, yang mulia. Kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Resort Langkat di Kepolisian Resort Langkat, Jalan Proklamasi nomor 53 Kuala Mini, Kecamatan Sahabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811. Hal penetapan majelis hakim nomor 405 B garing 2000 Pengadilan Negeri Sahabat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 405 garing B garing 2021 garing PN Sahabat telah mengeluarkan penetapan dengan nomor 405 garing B garing 2021 garing PN Sahabat atas dugaan adanya keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan oleh Sucislawati Burus Biring dalam persidangan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 242 KUHP. Kedua, bahwa namun hingga saat ini setelah 1 bulan sejak dikeluarkannya penetapan tersebut oleh majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 405 garing B garing 2021 PN Sahabat, pihak Kepolisian Resort Langkat belum melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut dan belum melakukan proses penyidikan terhadap Sucislawati Burus Biring sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 242 KUHP sebagaimana isi penetapan majelis hakim tersebut. Ketiga, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan seyogianya Kepolisian Resort Langkat harus melaksanakan penetapan majelis hakim tersebut dan segera melakukan penyidikan terhadap tersangka Sucislawati Burus Biring yang diduga telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP secara langsung tanpa harus menunggu adanya laporan lagi. Mengingat bunyi dan isi pertama tersebut sudah jelas dan tegas memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Sucislawati Burus Biring sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan. Keempat, bahwa surat ini tidak bermaksud untuk mengintervensi kewenangan majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun Kepolisian Resort Langkat dalam proses penanganan pasal 242 KUHP sesuai penetapan majelis hakim. Tapi dengan surat ini kami berharap hukum dapat ditegakkan secara adil bagi setiap orang sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan tidak tebang pilih. Demikian surat ini kami buat atas perhatian Bapak Kapolres Langkat. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Dr. Minula Sembayang SMH ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan karena harusnya
penyidik itu jika melakukan proses penyidikan dasarnya hanya dua, KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau Berkapolri. Ini dikatakan SOP. Tapi SOP-nya tidak pernah hadir dalam persidangan sampai hari ini. Ya. Dan setiap proses hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum harusnya itu berdampak batal demi hukum semua proses itu. Itu yang tadi kami sampaikan, termasuk mengenai masalah visum. Visum tidak membuktikan siapa pelaku, tapi membuktikan ada luka. Itu yang nggak mampu dibuktikan. Ya, termasuk keterangan ahli. Keterangan ahli juga kami berpendapat bahwa keterangan ahli itu baru memiliki kualifikasi sebagai keterangan seorang ahli jika disampaikan dalam persidangan. Ya, bukan dalam BAP. Karena kalau dalam BAP itu kan boleh dikatakan hanya sepihak. Tapi kalau dalam persidangan, ketiga unsur, baik itu majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum bisa menguji keahliannya. Apakah orang ini betul-betul ahli atau tidak, dan bisa diperiksa kurikulum vitae-nya. Ini yang tidak bisa dilakukan kalau ahlinya tidak bisa hadir. Jadi masuk akal jika aturan dan pendapat mengatakan bahwa keterangan ahli itu baru dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli jika ahlinya ada dalam persidangan. Nah, dikatakan ada penembakan, pistolnya nggak pernah ketemu. Ya, jika memang ada penembakan tanggal 22 itu, polisi sudah ada di sekitar Bukit Dinding Besilam. Kenapa nggak olah TKP? Karena isu yang paling besar kan adalah isu penembakan, isu penyerangan, dibandingkan dengan masalah ributan ibu-ibu dengan para klien kami di kantor balai desa. Tapi yang diproses adalah keributan di kantor balai desa, penyerangannya tidak. Ya, senjatanya juga tidak langsung dilakukan olah TKP pada malam itu juga, tapi baru dilakukan 1 minggu kemudian. Jadi ini yang kami tadi bantah dalam duplik kami, ya. Dan tadi juga kami sampaikan surat, ya, surat tertulis kepada Kapolres Langkat tentang penetapan 242 atas dugaan keterangan palsu yang disampaikan oleh Susilawati. Hari ini udah 1 tahun, udah ulang bulan ya, udah 1 bulan. 10 Agustus, sekarang 10 September. Nah, ini pertanyaan kami, apakah memang benar-benar Polres Langkat ingin melakukan proses hukum atau penegakan hukum atau tidak? Yang kedua, apakah memang penegakan hukum itu sesuai dengan prinsip-prinsip adanya dasar kesetaraan atau equality before the law, semua orang sama di mata hukum atau tidak? Ya, karena jelas dalam penetapan itu memerintahkan ya penyidik melalui jaksa penuntut umum untuk melakukan penyidikan. Kenapa nggak dilakukan? 1 bulan. Laporan apa lagi? Ini kan sama kayak OJT. Jadi makanya tadi kami bacakan tebusan yang kami sampaikan kepada majelis hakim yang membuat penetapan, dan kemudian kita sudah sampaikan kepada Pak Kapolres dan juga sudah kami sampaikan kepada jaksa penuntut umum. Jadi agar law enforcement, penegakan hukum itu tidaklah tebang pilih, ya, juga termasuk SOP. Ya, sampai hari ini SOP-nya tidak diterima oleh majelis hakim melalui jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah mengatakan berulang-ulang minta kepada saksi verbal lisan yang menyatakan dasar bertindak mereka itu adalah SOP, tidak juga memberikan SOP-nya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sangat disayangkan sekali. Penegak hukum dalam persidangan di bawah sumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain yang daripada yang sebenar-benarnya, menyatakan ada SOP, tapi nggak ada sampai sekarang. Nah, teman-teman sendiri menerjemahkan bagaimana seorang penegak hukum di bawah sumpah menyatakan dasar bertindaknya adalah SOP, tapi nggak ada SOP-nya sampai hari ini. Ya, karena yang kami ketahui secara hukum ada 2, KUHP dan Berkapolri. Makanya SOP ini aneh. Menurut kami nggak pernah tahu ada SOP, makanya kami minta. Nah, jadi kalau nggak pernah diberikan SOP-nya, siapa yang membuat SOP-nya? Siapa yang menandatangani SOP-nya seperti yang saya sampaikan dalam persidangan? Apakah Kapolres? Apakah Pak Kapolda? Apakah Pak Kapolri? Ini kan sangat miris. Pada keterangan itu disampaikan oleh penegak hukum di dalam persidangan di bawah sumpah. Aduh, ini yang kami sangat sayangkan dan kami juga sampaikan dalam persidangan. Ya, terima kasih ya. Jadi Pak